Selamat datang di Ruang Dialog episode terbaru. Oke. Sepak bola untuk pembangunan itu seperti rumah gitu. Dimana pilar-pilarnya itu adalah partisipasi masyarakat untuk olahraga yang saat ini tuh masih rendah Indonesia. 3 dari 10 datanya yang aktif berolahraga gitu kan. Baru dengan kita bisa ningkatin partisipasi, kita bisa ngomong prestasi gitu. That's why futsal Indonesia lebih berjaya dibandingkan sepak bola karena lebih banyak main futsal. Itu untuk pilar-pilarnya. Baru kita bisa ngomong di atapnya. Atapnya itu prestasi. Nah, itu visi sportif di sini. Sportif. Gue mikir, wah, kalau gue pengen ngebuat sesuatu, timnya dulu harus kuat gitu kan. Benar. Lu ngebuat produk kalau tim lu nggak bagus, itu kayak sulit aja jalan ke depannya. Kayak ngebuat tim itu kan kayak tersendiri gitu kan. Jadi gue mulai nge-approach lagi tuh teman-teman yang emang istilahnya nih, boleh ngomong kasar ya? Iya, boleh. Istilahnya gue bisa nganjing-anjingin dia. Iya. Gitu. Gue nyari orang-orang tipikalnya kayak gitu. Emang benar sih, kayak kalau misalnya timnya aja udah lu nggak enjoy gitu, nggak bakal jalan sih. Betul. That's why lu tau kan SSB jalan terus. Karena kita enjoy. Saling nganjing-anjingin satu sama lain berarti. Oke, jadi teman dialog kita kedatangan teman kita lagi ya, Yok. Iya. Ini namanya siapa? Kenalin dulu. Oke, guys, kenalin nama gue Robi Abdillah. Robi Abdillah, iya. Jadi Robi Abdillah ini datang bawa gagasan ya. Iya, kayak temennya dia yang waktu dulu kontroversial. Oh, yang kontroversial. bawa gagasan, bukan bawa gagasan sih, kayak apa nih, Rob? Ya, ide bisnis lah ya. Mungkin. Ide bisnis ya? Iya. Jadi Robi ini punya aplikasi Itu namanya Sportif. sportif. Jadi itu adalah aplikasi manajemen aktivitas olahraga yang ngebantuin para sport entusias untuk bisa saling berolahraga bersama. Oh gitu. Jadi simpelnya tuh kayak Tinder tapi ini ya buat Tapi buat olahraga olahraga. gitu. Sebenarnya kayak Oh gitu. gitu. Jadi simpelnya kayak misalnya gue download Sportif, terus kayak, pengen olahraga tapi pengen punya temen nih gitu. Betul. Jadi gue download Sportif, terus gue cari tuh. Betul. Ya, oh gitu. Jadi di area-area dekat gue nanti yang download Sportif juga bisa match gitu. Ya, jadi kita bantuin orang-orang untuk bisa matchmaking berdasarkan location, ability dan juga availability. Itu apa tuh maksudnya? Itu location, jadi kita bantuin orang-orang yang emang deket lokasinya sama lu. Jadi lo nggak usah nyari yang jauh-jauh. Orang juga kalau aktivitas nggak usah jauh-jauh juga. Oke. Bisa hemat waktu. Ability sesuai dengan kemampuannya, level kemampuan. Kadang kalau orang, let's say main badminton, kalau beda level gitu kan, jadi nggak nyambung. Berarti yang noob sama yang noob gitu. Gitu, lo bisa nyesuaiin juga. Terus sama tadi apa, availability ya, waktu juga nyesuaiin. Oh, Gitu. dia available apa enggak gitu. Betul. Terus kalau misalnya gue, misalnya nyarinya partnernya yang gue pengennya cewek gitu, bisa nggak? Oh bisa. Bisa tuh? Bisa, itu lu bisa setting juga, bisa cowok only, bisa bebas, atau yang cewek only. Kadang kan cewek biasanya lebih nyaman kalau olahraga cuman cewek doang gitu kan. Oh Itu iya, bisa iya, lu setting. benar. Bisa juga. Iya. Mungkin kita sebelum jauh-jauh ya. Jadi intinya itu di sini Robi pengen punya gagasan gitu kan tadi si sportif itu. Tapi kita juga mau menggali perjalanan nih dari awal muncul ide sampai di sini. Oke. Gitu. Jadi coba awalnya gimana? Lu backgroundnya emang suka olahraga atau gimana? Ini kita udah bola Iya, banget. BTW kita udah bola banget, kita udah sporty banget Ini nih. gue MU banget nih. Gue Jepang banget gitu, soalnya gue suka Jepang. Gue udah sportif abis nih. Wis. Yes. Oke, Gimana, gimana? Bi? Oke, jadi nih jadi keresahannya itu awalnya ya emang gua ketika usia umur mungkin kelas 4, kelas 5 SD lah. Oke. Gitu ya, gua dulu sempat ikut sekolah bola lah gitu kan. SSB ya? Iya, sekolah bola di Senayan. Iya, ini SSB. Iya, SSB. Gue ikut sekolah bola di Senayan 2 tahun. Di situ gua ngerasa kayak, oh anjir nih dunia gue banget gitu kan. Oke. Itu gue benar-benar bisa istilahnya perform di bolanya sama di akademis gitu. Dan di akademis tuh kayak gue dulu juga dilesin kayak MTK, bahasa Inggris gitu kan. Tapi gue ngerasa tuh kayak karena ada si sepak bolanya ini gitu, sekolah bola ini, gue ngerasa kayak wah hidup aja gitu. Jadi ngebantu juga ternyata secara nggak langsung ke akademis gitu.
Dan tapi Ini sayangnya kelas 5 SD nih. kelas 4 kelas 5 SD. Oh, kelas pas 5. gue lagi pinter-pinter tuh Jar. Sama. Kita semua kayak pinter di SD. Pinter ngibul bisa. Jadi itu berhenti cuma 2 tahun gara-gara waktu itu disuruh pilih sama orang tua. Lu mau Pilih aku atau dia gitu. Bukan. lu mau milih akademis atau serius di bola gitu kan. Oke. Untuk anak usia segitu itu pilihan berat ya. Iya. Dan itu kayak gue nggak sampai sekarang tuh kayak nggak bisa lepas aja. Gitu kan. Kayak Masih terngiang-ngiang. terngiang-ngiang gitu kan. Karena emang dari kecil karena gue ketemu sepak bola, gue emang cita-citanya tuh jadi atlet gitu kan. Tapi disuruh pilih mau nggak mau. Waktu itu juga eranya sepak bola masih di, kalau nggak salah ketua umumnya masih Pak Johar Arifin. Itu konflik dualisme PSSI. Iya, iya. Kita punya 2 timnas, bayangin waktu itu. Oh iya. Iya. Ngerti. Oke, terus. Saat itu dunia gelapnya sepak bola Indonesia intinya. Kita ada 2 liga, kita ada 2 timnas gitu kan, ISL dan IPL gitu kan. Orang tua gue hilang ini kepercayaannya. Mau jadi apa terhadap anak gue? industri bola. Nah, mau jadi apa anak gue kalau jadi atlet gitu kan? Mau di sepak bola gitu kan. Jadi ya gue juga nggak bisa pungkiri waktu itu gue mikir ke situ juga gitu kan. Wah, sampai kapan nih konfliknya berakhir? Kita kan nggak tahu. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk fokus di akademik dan harus merelakan Bola itu. Ya harus. Tapi ya itu ternyata nggak bisa hilang, gue sadari gitu kan. Kayak gue tuh kalau ngobrol sama cerita sama temen-temen tuh itu satu hal yang pasti gue keluarin gitu kan. Terus kayak gue baru sekarang ini kayak baru sadar, oh ternyata ini pain point juga buat gue gitu ya. Mimpi masa kecil. Kalau kata Panji Pragiwaksono tuh, kalau lu punya mimpi masa kecil tuh mau lu pendem, lu mau pukul seperti apapun tuh gak bisa hilang. Benar, gitu kan. benar. Dia cuman berubah bentuk menjadi penyesalan. Betul, betul. Benar. Dan gue orangnya sama sekali gak mau menyesal intinya sama hidup. Ya you only live once gitu. Iya. Oh yes. Ngomong-ngomong nih, klub favorit lo apa? Liverpool dong. Weh. Bajunya MU. Habis kalah. Dia harus Gue diceng-cengin mulu belakangan ini. Tapi oke lah. Latih mental. Udah biasa gue. Aimi Yoshikawa diam aja. Oh, iya. Lo lagi nonton apa sih, Jar? Ini nih Kil, video tentang pembuatan kopi gitu. Gue pengen deh bisa belajar sangrai kopi kayak gitu. Ih, daripada lo nonton YouTube kayak gitu, mending lo langsung ikut workshop sangrai kopi. Hah? Emang ada? Ada yang ngadain Karaya Kedai Kopi. Tapi mahal nggak sih kalau ikut workshop kayak gitu? Nah, lo nggak usah khawatir. Cuma dengan 150.000, lo udah bisa dapat kesempatan untuk sangrai kopi sendiri. Dan lo juga bisa kenal secara jelas profesi roastery kopi. Dan bisa dapat sertifikat, bisa dapat fasilitas belajar, member, dan juga ada sharing sessionnya. Dan yang paling penting, pengetahuan dasar lo juga akan terupgrade dengan ikut workshop itu. Terus kalau misalnya gue mau ikut workshop, kapan Kil? Nah, itu hari Selasa sama Minggu. Jadi bebas, fleksibel. Oh gitu. Oke deh, gue langsung daftar. Tapi daftarnya di mana? Daftarnya lo bisa hubungi kontak person yang akan nanti gue kirimkan, atau lo mau follow Instagramnya. Mau. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya di @karayakopi. Dan kontak personnya ini nih, nomornya ada di sini. Langsung aja dihubungin untuk ikutin workshop yang nggak kalah seru dengan workshop-workshop lainnya. Wow, sangat informatif sekali. Aku akan daftar di workshopnya Sangrai by Karaya Kopi. Karaya Kopi, kaya raya karya. Ya jadi awalnya dari situ itu ada pain point di situ dan kemarin juga gue tuh baru sadarnya belakang ini gue pengen lagi ada rasanya ngehidupin jiwa atlet di dalam diri gue gitu kan. Kemarin ikut klub lari juga, cuman ya karena kesibukan akhirnya harus berhenti lagi. Cuman beberapa bulan waktu itu. Tapi awal berdirinya Sportif itu sendiri itu awalnya gara-gara gue tuh emang istilahnya punya ini keinginan cita-cita sejak mungkin kalau gue bisa bilang SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Pas awal-awal pertama kali Gojek muncul di Jakarta, jaket hijau banyak, helm hijau. Itu gue ngeliat dan gue selalu bertanya-tanya ini orang gimana cara menghasilkan duitnya dari sisi Gojeknya gitu. Terus gimana cara tukang ojeknya bisa sharing revenue gitu kan. Di usia segitu gue udah mencoba mempertanyakan hal itu dan gue cukup punya kuris lah di situ kan. Dan gue saat SMP itu gue bercita-cita, oh mungkin nanti ketika gue kuliah, at least mungkin di
tahun ketiga gue kuliah gitu, gue pengen ada satu nih gitu kan, cikal bakal yang bisa gue terusin terus gitu kan. Ya buat ide bisnis dan lain sebagainya kayak gitu sih. Terus akhirnya kemarin awalnya lagi gue udah sebelum sportif ini gue udah sempat ada beberapa ide project-project. Cuma Tapi kandas ide nguap gitu aja. Biasa lah gitu ya. Apa aja tuh kalau ini? Misal dia omongin Pernah bikin frozen food apa gitu nggak ada? Enggak. bikin Lebih bisnis ke- apa gitu. Lebih ke jasa sih biasanya. Dulu pernah pengen bantu UMKM juga gitu kan, kayak gitu-gitulah. Karena emang di depan gue ada problemnya itu, gue coba resource yang gue punya, gue solve itu kan. Tapi waktu itu juga sempat bentrok juga sama tim gitu kan, kayak emang timnya nggak cocok aja gitu kan. Cuman dipaksakan cocok gitu kan. Oke. Nggak bisa jadinya bar. Nah karena itu gue mikir, wah kalau gue pengen ngebuat sesuatu, timnya dulu harus kuat gitu kan. Benar. Lu ngebuat produk kalau tim lu nggak bagus, itu kayak sulit aja jalan ke depannya. Kayak ngebuat tim itu kan kayak tersendiri gitu kan. Jadi gue mulai nge-approach lagi tuh teman-teman yang emang istilahnya nih, boleh ngomong kasar ya? Iya, boleh. Istilahnya gue bisa nganjing-anjingin dia. Gitu. Iya. Gitu. Gue nyari orang-orang tipikalnya kayak gitu. Emang bener sih, kayak kalau misalnya timnya aja udah lu nggak enjoy gitu, nggak bakal jalan sih. Betul. That's why lu tau kan SSB jalan terus, karena kita enjoy. Wih, Saling nganjing-anjingin satu sama lain berarti. gitu. Iya. Terus? Nah terus. Tapi gini, Bi, maksudnya kalau iya sih gue setuju banget ya kalau kita tuh harus saling klop gitu, karena orang juga bilang kalau misalnya lu mencari partner bisnis tuh kayak lu cari pacar nggak sih? Benar. Kayak nyari jodoh benar. Malah kadang lu kalau misalnya lu udah jalan nanti sportif, udah semakin besar, lu udah pusing sama investasi dan lain-lain, lu bakal lebih banyak meluangkan waktu dengan Tim Dika lu. dan Arda gitu daripada sama kalau misalnya lu punya pacar gitu kan. Benar. Betul. Dan gue sekarang kayak emang bener-bener kayak pacaran kali ya. Sama yang sama Andika sama Arda juga kayak. Berarti pernah bertiga? Hah? Apaan nih? Apa tuh? Iya ngobrolnya bertiga Iya. gitu. Ya kayak gue kalau ngelakuin sesuatu kadang gue izin gitu kan ke dia gitu kan, ke mereka gitu. Gue mau ini nih gitu. Kalau ketawa nggak usah ditahan, Pak. Terus? Ya. Jadinya ya awal approach-nya itu gue kayak gitu tadi. Gue nyari orang yang emang kan bisnis itu ups and down-nya banyak. Gue mikir kayak worst case skenario gue gitu. Ketika gue emosi, gue bisa nyaman ngomel sama mereka. Benar. Mereka juga bisa ngomelnya bisa nyaman gitu kan. Awalnya waktu itu gue nge-approach berlima. Dan waktu itu triggernya adalah kita pengen ikut, ini biar komit aja sebenarnya kan. Ada event dari Profesor Muhammad Yunus, kalau kalian tahu. Dia salah Cipajar satu tau banget tuh kayaknya. Gue tahu banget tuh Muhammad Yunus. Tahu banget. Benar, ya? tahu Oke. gue. Lanjut. salah satu ekonom asal Bangladesh, founding father Bangladesh Iya, juga, yang penerima hadiah Nobel tahun 2006, Iya. yang merubah, punya kontribusi besar lah. Dulu Bangladesh miskin, sekarang ya better gitu. Iya. Nah waktu itu ada acara namanya 30 Club. Iya. Salah satu segmennya ada sport for development juga di situ. Nah, kita coba, oke, join ini supaya trigger aja sebenarnya. Kita komit nggak gitu kan? Oke, waktu itu ikut itu, tapi ya itu karena emang itu trigger aja. Sampai saat ini kita masih jadi member sih, tapi aktivitasnya memang nggak begitu banyak. Yaudah, kita itu jadi trigger. Akhirnya kebentuk lah ide itu juga. Jadi awalnya kita bukan ide dulu sebenarnya. Kita tim dulu kebentuk. Tapi berlima. emang niche-nya mau ke sport. Waktu itu awalan obrolan masih belum. Pokoknya kita ngumpul, gua ngumpulin dulu orang yang tadi gue bilang kriteria gue bisa ngoceh-ngoceh. Iya. Baru kita rembukin. Lo punya ide apa? Lo punya ide apa? Lo punya ide apa? Waktu itu kita rembukin banyak. Salah satunya adalah si olahraga ini. Ini si Arda. Si Arda yang nyetusin. Dan dia emang pernah bawain ide sportif ini untuk tugas kuliah dia. Oke. Jadi istilahnya udah ada pemantiknya lah. Iya. Dan akhirnya kita pilih itu karena emang ada punya beberapa pain point yang sama lah. Gua punya pain point. Arda juga ternyata seperti itu. Dia dulu tapi badminton. Akhirnya dia disuruh pilih juga. Akhirnya dia milih akademi. Sama juga. Berarti itu 5 orang tuh orang-orang gagal Nggak. atlet semua apa gimana? Enggak. Si Andika emang enjoy olahraga dia gitu. Tapi dia emang dari dulu nggak mau jadi atlet. Terus Jadi ustadz. nih Jadi ustadz bukan. ini gue sebutin juga yang lainnya juga. Iya, Soalnya iya. saat ini tuh
dari 5 ini sempat berenam terus keluar 3. Andika tuh catatnya jadi SpongeBob ya kalau nggak salah ya? Bukan ya? Jadi SpongeBob bukan? Iya betul. Ini gue sebut aja. Iya, sebut aja. Sebut aja aman. Jadi anak Sini Jupan mah. semua, anak 78 semua. Itu ada Madina, ada Syahrul, itu berlima gitu. Oh iya. Syahrul Gunawan. Benar. Iya, tahu. Itu emang orang-orang yang dekat. Tapi kenapa dia nggak ikut? Karena akhirnya mereka punya visi masing-masing. Punya Oke. purpose masing-masing ya. Iya. Kita nggak bisa ngasih apa-apa juga kan. Benar, di benar. sini. Emang malas saya sih, si Sarul tuh malas. Sarul. Ya jadi mereka nggak punya visi masing-masing. Kita nggak bisa ngejanjiin revenue belum ada. Apa coba yang Iya, mau janjiin? benar. Terus ya udah, silakan tidak apa-apa. Kita di sini emang niat yang ngumpul mau ada satu purpose kita bareng-bareng. Benar. Nyatuin kepala gitu. Tapi kalau kalian punya visi masing-masing ya it's okay. Terus waktu itu sempat juga gue ngajak Udi gitu. Udi juga sama ada kesibukan masing enggak. Dia emang ada kesibukan masing tersendiri. Dia punya kesibukan sama pikirannya sendiri. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya sekarang yang stay bertiga gitu. Gua, Arda, Andika. Ya awalnya itu memang kita kan sering ya tiap minggu at least sekali lah futsal. Oke. Ketika pandemi itu sulit tuh nyari orang-orang. Karena apalagi sekarang pas balik pandemi juga orang-orang udah pada balik kampus. Iya. Susah banget nyari teman olahraga futsal gitu kan kita biasanya. Dan akhirnya itu yang kita rasain, kita punya pain point yang sama, purpose-nya sama, akhirnya tercetuslah sportif gitu kan. Kita pengen bantuin orang-orang supaya lebih mudah nyari olahraganya, nyari teman olahraga gitu. Ya, gua ini banget sih kayak ngena gitu karena emang ketika kita mau merintis suatu apa ya kayak tujuan lah gitu emang harus rela untuk berdarah-darahnya dulu sih dari awal gitu kan. Tapi ya kita nikmatinnya nanti gitu. Terus kayak sebagai investasi kita di kedepannya gitu. Jadi kalau orang-orang yang emang nggak enjoy bener sih ya udah mending lepas daripada lu masuk tapi lu sebenarnya lu kayak nggak enjoy berdarah-darah di sana gitu berproses ya jadi nggak bisa belajar nggak sih Nggak sedikit-sedikit belajar gitu. Dan intinya ketika lu keluar itu kan juga bukan berarti lu nggak bagus tapi ya emang nggak fit in aja. Di dunia ini kan kalau gue sih nganggepnya nggak ada yang nggak bagus dan tidak bagus. Tidak pada tempatnya. Iya, tidak pada tempatnya. Kalau orang nggak pada tempatnya kan nggak perform mereka. Benar. Nah ini kita ngomongin sportif aja yuk. Jadi di aplikasi ini nih apa nih coba jelasin ada apa aja gitu fitur. Ini aplikasi atau website atau gimana? Goalsnya adalah kita pengen bikin aplikasi. Awalnya di website dulu nih. Oke. Karena resource-nya masih terbatas kita bikin MVP saat ini baru 2 bulan dibuat masih dalam bentuk website. Tapi udah bisa digunain. Gitu. Jadi kalau di mobile belum bisa. Mobile bisa lewat Tapi pakai website. pakai website. Oh iya. Ada versi mobile. Fiturnya ada. Pertama ada Sportivity. Itu mungkin biar sederhana kayak Tinder for Sport gitu ya. Untuk olahraga. Tinder for Sport. Ya itu tadi lu matchmaking lu orang mau create bisa di situ, yang nyari orang partisipannya, yang orang yang mau join bisa di situ juga. Jadi gue bisa buka sportif, habis itu gue bikin event. Gue mau ngadain nih futsal di sini gitu. Sama gue mau cari-cari aja bisa juga. Bisa. Itu based on location, availability itu tuh. Di itu tuh jadi misalnya pas sudah match, itu bisa ngobrol-ngobrol di website nggak? Rencananya bisa. Itu masih kita develop juga. Iya. Kayak gitu. Itu fitur pertama. Terus ada fitur kedua juga. Ini juga lagi dites juga. Itu namanya Sport Club. Itu kayak Google Classroom-nya untuk komunitas olahraga gitu ya. Jadi si yang punya komunitas ini bisa ngelola member, bisa ngelola latihan, program latihannya juga supaya lebih mudah gitu. Saat ini masih dicoba di UKM-nya Arda, ITS Badminton Club gitu kan, lagi sedang dicoba dan kita juga masih ngumpulin feedback dari mereka gimana supaya di develop lebih bagus lagi. Oke, bentar gue mau nanya. Kalau misal lu ngomongin Google Classroom gitu buat klub itu kan erat dengan pendidikan ya. Kalau Google Classroom buat gue kuliah gitu. Nah ini impact implementasinya di olahraga tuh kayak gimana? Nanti isinya ada modul-modulnya kah atau ada video pembelajarannya kah apa gimana? Oke. Kalau kita sendiri kan nyediain toolsnya ya. Nyediain toolsnya jadi pelatih gitu bisa naruh program latihannya secara terstruktur, sistematis tuh di sana. Jadi ketika atlet pengen latihan nggak bisa offline misalkan gitu, dia lihat itu
tetap bisa latihan gitu. Ya, ya. Komunikasinya jadi lebih Iya, iya, karena ada program dari situnya ya, betul. dari Ada sportifnya. secara rinci. Misalkan hari ini latihan fisik, gitu kan. Latihan fisiknya apa? Misalkan jogging 15 menit. Detailnya gimana? Nah itu bisa lihat di situ. Gitu. Ada ini nggak Bi? Ada kayak instruksi buat olahraga sendiri nggak sih? Kayak aplikasi 30 days workout gitu-gitu. Ada fitur kayak gitu nggak? Saat ini kita belum ada sih, dan memang kita mikirnya emang nggak ke situ sih. Nggak ke Tapi situ. maybe nanti kalau demand-nya ada ke sana kan Iya, kita iya. bisa develop juga. Sama kayak mungkin karena sportif ini kan mencakup luas ya gitu, jadi nggak cuma olahraga bola, renang gitu-gitu. Jadi kalau misalnya lu workout angkat berat juga itu tuh penting gitu untuk kayak sport clubnya. Jadi misalnya lu ikut sport club nanti di fitness mana gitu. Betul. Nanti ada program-program misalnya hari pertama apa chest day atau hari Ya. kedua back day gitu-gitu. Itu sangat berguna sih untuk orang-orang yang mungkin mau pertama kali join ya, tapi dia bingung gitu untuk hari ini nih mau latihan apa sih gitu. Nah, itu penting banget gitu. Berfungsi. Terus ada apa lagi? Terus yang lagi di develop juga itu ada namanya sport turnamen. Fitur sport turnamen itu kayak bracket generator gitu. Kalau lo pernah main Konami Cup, Iya, iya. pas zamannya PES gitu kan, lo tinggal masukin tim lo Barcelona, MU misalkan, cet, langsung jadi keluar gitu kan. Iya, iya. Kan kalau turnamen itu juga macam-macam skemanya. Ada yang emang langsung fase gugur, ada yang klasemen dulu gugur, terus ada yang klasemen doang kan macam-macam. Nah kita coba buat yang seperti itu. Berarti ini berfungsi untuk kayak kelas meeting sekolah nggak sih? Bisa. Bisa banget. Jadi bisa dipakai gitu. Jadi untuk teman dialog yang masih sekolah gitu, misalnya ada di acara OSIS-nya ada kelas meeting gitu, itu tuh webnya bisa dipakai buat bikin apanya ya? Apa sih bracket ininya? itu. Tapi di Hima gue juga sering kok kalau bikin lomba-lomba olahraga gitu pakai bracket di online. Bisa tuh di sport. Di sportif, jadi download sportif. Terus. Tunggu aplikasinya ya. Oh, rencana kapan rilis aplikasinya? Insya Allah kalau memang bisa tahun depan ya. Tapi udah di tahap pengembangan belum? Belum nyentuh ke sana. Jadi kita memang pengen grinding di website-nya dulu supaya pas sudah di aplikasi nggak banyak update. Iya, Oke, iya. iya. Dan memang ketika orang download lebih valuable kan gitu. Iya, iya. Gitu. Terus yang lu bilang tadi di backstage. Yang lu bilang ada apa? Kayak coach nyari gitu-gitunya apa sih? Iya itu jadi big picture-nya kita. Jadi kita pengen bikin kayak LinkedIn for Sport gitu. Oke. Nah itu kenapa? Karena berdasarkan ya literatur yang gue baca gitu kan, sumber-sumber yang gue baca, salah satunya dari Kemendikbud itu ngebahas tentang football for development. Dan menurut gue ini bisa diaplikasi untuk olahraga apapun juga gitu kan. Jadi di literatur tersebut menyimbolkan sepak bola untuk pembangunan itu seperti rumah gitu. Dimana pilar-pilarnya itu adalah partisipasi masyarakat untuk olahraga yang saat ini tuh masih rendah Indonesia. 3 dari 10 datanya yang aktif berolahraga gitu kan. Baru dengan kita bisa ningkatin partisipasi, kita bisa ngomong prestasi gitu. That's why futsal Indonesia lebih berjaya dibandingkan sepak bola karena lebih banyak yang main futsal. Sekarang Lebih gampang e-sport, juga buat ya, betul. buat masuk ke industri futsal. e-sport juga berprestasi kan? Benar. Karena partisipasinya dari partisipasinya dulu gitu. Dan ya itu untuk pilar-pilarnya. Baru kita bisa ngomong di atapnya. Atapnya itu prestasi. Nah, itu visi sportif di sini. Sportif di stage sini kita pengen ningkatin partisipasinya dulu dengan fitur-fitur tersebut tadi. Baru kita rencananya big picture pengen LinkedIn for Sport juga. Supaya bisa nge-support dari segi prestasi gitu. Iya. Wah, ini. Berarti kalau LinkedIn for Sport itu tuh ada apa namanya? Prestasinya orang-orang apa gimana? Ada. Misal Robby menang medali ini, Pari udah segini gimana gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang ya inspirasinya adalah dari filmnya Moneyball ya. Moneyball itu kan kayak ada klub atletik di Amerika, klub baseball namanya Atletik di Amerika. Dia pengen ngerekrut atlet based on data statistik gitu kan. Itu berdasarkan kemampuan mereka. Nah, waktu itu di film itu, dan ini cerita asli memang works gitu kan. Sangat efektif dan efisien. Dan setahu gue di Bayern Munchen juga mereka sudah nerapin itu. Tapi udah dalam bentuk AI.
gitu. Udah ada aplikasinya juga di Jerman, udah dipakai Bayern Munchen. Nah, kita pengen buatnya seperti itu juga. Jadi kita ningkatin partisipasinya, istilahnya sebagai talent poolnya, baru kita buat LinkedIn for Sportnya, kita konekin ke klub-klub, ke pelatih-pelatih yang memang ingin mencari atlet-atlet potensial gitu. Jadi mempermudah coach untuk melihat bibit-bibit unggul gitu. Sama kayak di filmnya Netflix ada yang Hustle. Judulnya Hustle. Jadi kerjaannya yang main tuh Adam Sandler. Jadi Lucu dong, lucu. Ya pokoknya gayanya dia lah gitu. Adam Sandler ini sebagai coach basket, dia tuh kerjaannya ngelihat bibit-bibit unggul pemain basket dari segala penjuru gitu. Nah, itu kalau misalnya ada sportif ya dikembangin, udah maju banget, ya mempermudah kayak pelatih-pelatih seperti Adam Sandler ini untuk nyarinya lebih gampang gitu karena udah ada resumenya kan. Betul. Dan apalagi kan banyak juga kasus kayak klub-klubnya olahraga apapun lah ngerekrut itu kayak ternyata nggak sesuai sama kebutuhan timnya. Gitu kan. Iya benar. Dia cuma lihat dari video gitu kan. Berarti scoutingnya yang sebenarnya. Kayak scouting ya, betul. Dia cuma lihat video, bagus nih ternyata nggak sesuai. Kayak Nunes nggak sih? Oke. Terus. Apa? Yuk lanjut. Nggak gini, Bi. Fitur masih ada lagi nggak? Gitu sih. Oh gitu doang. Kayak gue penasaran gini kan, berarti lu berhasil menggait si Arda sama Dika kan, bertiga nih. Bahkan orang akan stay kalau misal ada yang lu kejanjikan gitu, ada yang dijanjikan oleh visinya ini. Nah, lu melihat sportif ini di 3-5 tahun ke depan itu kayak gimana? Bisnis modelnya gimana? Bisnis modelnya, oke. Ini masing-masing dari fitur itu punya revenue modelnya tersendiri gitu. Kalau dari Sportivity, karena emang visinya kita pengen ningkatin partisipasi gitu kan. Kita nyari bisnis model yang selaras, kita niatnya dari ads gitu kan. Jadi semakin banyak orang, revenue kita tentunya jadi semakin banyak dari ads gitu kan, lebih valuable ads-nya. Terus kalau dari sport club itu mereka subscribe gitu. Membership dari klubnya apa dari klubnya? Oke. Klubnya bayar ke kita gitu. Iya. Terus kalau turnamen dia bisa bayar per turnamen yang mereka selenggarakan. Oke. Benar. Gitu. Oh, dan kita juga ada saat ini karena kita juga nyediain jasa event organizer untuk olahraga gitu ya. Jadi kalau kalian yang butuh event-event olahraga, Benar, iya. Jadi event organizernya bisa kontak kita. Gitu. Benar. Ada di websitenya ya? Ada CP-nya kan? Ada, betul. Ada. Itu nomor Robin ntar di sini nih. Iya. Nomor gue juga nih. Gitu. Ya ini beneran suatu gagasan yang sangat bagus lah gitu. Jadi kalau untuk teman dialog yang nonton, misalnya ada developer, pengembang gitu, bisa banget loh ini untuk mengembang karena mereka-mereka ini kan ya secara secara realnya kurang modal gitu loh. Jadi kalau untuk pengembang ini yang punya duit ya kan, ini bisa. Di SSB juga bisa sih. Investasi juga menerima duit di sini. Di SSB juga ya, tolong kalau ada event-event kita bisa di media partner. Iya. Gini, Bi, sebenarnya kenapa gue juga mau kita mengundang Robby di sini ya, karena menurut gue jarang gitu. Mungkin bertambah ya, cuman masih dikit menurut gue angkanya mahasiswa yang mau berpikir entrepreneurship gitu. Jadi bukan cuman sekadar cuan, tapi ada grand goal yang mau diambil gitu kan. Lo dan teman-teman lo mau meningkatkan industri olahraga gitu dengan partisipasinya dulu, nanti baru meningkatkan prestasi. Gitu kan, lo juga nggak bisa langsung menuai hasilnya gitu kan. Nggak ada. Bisa kalau misal gue mau jualan mau jualan es teh pinggir jalan kan pasti langsung kerasa gitu kan. Cuman kalau ini tuh hal-hal yang bakal lu tuai 5-10 tahun ke depan. Cuman kalau lu jualan es teh lu nggak bisa di scale. Gitu aja kan. Tapi kalau ini ada masa depannya dan ini bisa di scale. Benar. Gitu. Nah, itu gimana tanggapan lu? Lu lihat teman-teman lu kayak gimana? Kan kemarin lu ikut event apa tuh? Confess. Nah, itu berarti lu bertemu dengan orang-orang dengan pikiran yang serupa kan. Nah, itu mereka kayak gimana atmosfernya? Gue ngeliat orang-orang di sana tuh cukup punya purpose gitu ya. Ngemulai bisnisnya bukan cuman mereka pengen uang, mereka pengen orang bilang, wah kalau gue berbisnis gue bisa lebih bebas gitu kan kerjanya. Padahal mah enggak gitu kan. Lu minggu kerja juga gitu kan kalau buat bisnis gitu kan. Kalau mungkin 9 to 5 lu bisa libur gitu kan, justru malah bisnis lu harus mikir terus. Benar. Lu tidur aja mikirin itu. Iya, benar.
Lu juga di sini gitu nggak? Iya harus emang kayak gitu, bangun tidur siang Iya kan? malam mikirnya gitu mulu. Bong. Dan Kan biar gimmick aja, biar sponsor masuk Yo, gitu. Terus dan apa mana tadi gua? sampai sampai gimmick. tidur. Sampai gimmick. Oh iya, dan ya orang juga kadang mau ningkatin status, wah gua punya bisnis nih, Iya, gitu iya. kan. Kadang ya cuma ikut-ikutan doang. Ya gua ngeliat di Confess itu orang-orang nggak karena itu, tapi emang dia punya purpose, dia punya dia punya problem yang dia benar-benar peduli gitu. Dia nggak peduli hasilnya gimana, pokoknya dia coba sebisa mereka, semaksimal mereka dengan resource yang mereka punya untuk bisa tackle nih problem gitu. Tapi hopefully resultnya bagus gitu kan, kayak gitu. Gua Tapi ngeliat gimana mereka- sih cara mencari problem itu? Menurut lu? Kan lu juga sempat ada beberapa ide-ide lain gitu kan. Terus akhirnya gagal, ini yang mau dikembangin gitu. explore sih, explore. Sorry Rob, ini udah berapa lama lu ngejalanin Oh, kalau dari tahap ideation yang ngebentuk tim gitu, kurang lebih udah setahun kali ya. setahun? Nah, Oke. Tapi kalau emang ngebuat MVP-nya baru bisa dipakai itu Iya. baru 2 bulan. Oke. Gitu. Ya. Tadi pertanyaannya gimana gue lupa? Apa sih tadi? Pertanyaan gue apa tadi? Lupa gue juga. Gimana cara apa sih tadi tuh? Gimana cara menemukan ide? Iya, Gimana menemukan problem yang mau lu solve, yang lu jadikan masuk ke pikiran lu? Ini gara-gara berhari-hari. Untung ada SSB air. Air SSB gitu. Ini harusnya isinya kopi, Jar. Tapi ini apa isinya? Enggak, kalau misalnya ada yang sponsor. Benar, harus Jadi tolong. masuk aja. Nanti kita masukin sini. Gitu ya. Intinya menurut gue explore sih. Explore gitu kan. At least dari problem-problem yang terdekat lah. Kalau bisa dari diri lu sendiri gitu. Benar. Lu lihat selama ini pain point gue apa kayak tadi gue ternyata pain point gue tuh di olahraga ada pain pointnya. Si Arda juga seperti itu, Andika juga seperti itu, teman-teman lain juga. Akhirnya kita coba tackle problem itu kan. Ya kita bisa lihat dari yang terdekat dari diri kita, sekitar gitu kan. Lu ada UMKM yang kesusahan lu bantu gitu kan. Gitu sih. Ini sejauh ini lu 3 orang ya? 3 orang. Nah ini bagian-bagiannya apa aja? Kalau lu apa? Kita saat ini perannya adalah gue sebagai hustler. Hustler itu ngurusin bisnisnya, dari bisnis side-nya. Si Andika hacker, Ya. yang goning-goning. Biorka? Bukan. Terus? Si Arda dia desain. Oke. Hipster Iya, yang ngurusin desain, dan itu emang sesuai dengan background kita masing-masing. Dan itu lucky banget sih, kayak kita setim tuh kemampuannya beda-beda dan sesuai sama kebutuhan gitu. Wah, lucky banget emang. Memang aset banget sih Iya. orang-orang. Jadi lu yang tempatnya. memanajemenisasikan ini lu sportif. Iya, dari bisnis side-nya gitu. Gitu, dari Oke. bisnis. Nih pertanyaan gue juga, lu melihat sportif ini sebagai pekerjaan yang akan lu geluti nanti ketika lu sudah berkeluarga gitu-gitu, atau gimana? Kayak yaudah nih gue ngisi waktu luang aja, ntar gue mau jadi PNS gitu. Atau lu menjadi tukang tahu bulat gitu? Atau tahu susu yang lagi naik sekarang. Iya, benar. Gimana? Gue mau jadi hacker kayak Biorka enggak? Ya, gue berencana untuk emang sportif ini jadi main aktivitas gue gitu. Oke. Kayak gitu. Oh iya. Terus kan lu dari sisi manajemenisasinya gitu, sesulit apa nih yang lu rasain? Sulit banget. Sulit banget. Karena Nyatuin apa palanya aja nih? Gimana? hampir semuanya lu masih lu pegang gitu kan. Marketingnya gimana, finance-nya juga. Finance lu harus kayak ada benchmarknya juga, dan gua harus nanya ke siapa gitu kan, siapa yang Ini ada nih kita orang expert gitu kan. bendahara SSB mana? Gitu kan. Nah, terus? Terus ya kayak bikin financial projection gitu-gitu kan, kayak anjir gimana ya gitu ya. Terus kayak ngelis barang apa aja, kayak budgeting gitu kan. Apa aja yang kita butuhin gitu kan. Itu kan perlu waktu banget gitu kan. Dan gak bisa ngasal juga. Benar. Kalau ngasal-ngasal, ke depannya malah jadi ribet. Iya. Itu ya masih tahap belajar juga lah gue. Gimana cara ngebuat itu supaya lebih bagus. Tapi dengan di tahap lu belajar ini, lu udah bisa create sejauh ini sih lu oke sih, Rob. Thank you. Mantap sih, Bener. Rob. Thank you. Kita ciuman nggak? Oke, ini thank you banget nih Rob udah sharing-sharing, walaupun ya kurang apa ya, nggak terlalu ini banget sih gitu. Tapi untuk teman dialog yang misalnya apa ya,
denger gagasan dari Robby dari Sportif ini sangat bagus gitu, tolonglah dikunjungi lah websitenya ya. Iya. Tolong dikunjungi websitenya, dilihat ada fitur-fiturnya. Nanti kalau misalnya lu punya kritik dan saran, lu bisa banget untuk mengkritik dan memberikan saran gitu. Karena itu sangat perlu banget. Kalau di tahap pengembangan kita perlu butuh banget ya. Untuk di tahap pengembangan tuh perlu banget gitu. Sama kayak di SSB gitu. Kalau lu punya kritik dan saran gitu, Chat di sini. chat aja, chat gue. Gitu. Jadi untuk teman dialog yang merasa video ini bermanfaat ya, tolong di-share, di-like dan juga di-komen supaya teman-teman dialog yang lain bisa mendengar juga gitu. Biar kita dapat AdSense. Biar kita dapat essence. Itu kasarnya aja sih udah. Biar kita banyak yang nonton gitu. Gitu. Lo ada tambahan nggak? Waduh, udah Yuk. lomit. Enggak, dari gua enggak ada, cukup dari Robby. Ada Dari Robby. kata-kata penutup? Mau bilang ini aja. Ini kayak slogan kita. Iya. Sportif, let's connect, play, develop. Anjay. Oke, cukup ya. Cukup. Di episode kali ini jangan lupa di like, Komen. komen dan juga di subscribe. Jangan lupa kunjungi website Sportif ya. Dan IG dan SSB. Oh, belum duluan ya. www.sportif.id. Ya, www.sportif.id. Nah, sama TikTok dan YouTube dan IG SSB. Benar. Jangan lupa di like-likein tuh Di like, di konten-konten share, TikTok. ditonton berkali-kali. Tonton berkali-kali. Sumpah lu kalau mau tidur lu harus tontonin video SSB dulu Biar sampai pagi ya? penghantar Muter tidur terus lu. ya? Iya, biar muter terus. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.